Kak Ciki. Apa kabar? Kabar baik. Kakak gimana kabarnya? Ya, Aduh, begitulah. Begitulah mulu jawabannya. Begitu. Begitulah gimana? Mau apa nih Kak? Lagi baca apa itu, Sar? Ini- Kayaknya sama kayak yang aku bawa deh. Ini pas banget lagi hijau. Ini Iya. kumpulan tulisan anak-anak sekolah buat Palestina. Jadi ini tuh kayak touchable banget Kak, Masya Allah. Jadi memang ternyata banyak banget Lucu anak-anak banget. yang udah aware sama Palestina. Keren Tulisannya banget tulisannya. Anak-anak Dan banget bener-bener nih, organik. gemes. Ada yang kayak coret-coret. Ini kayaknya Kak Ciki banget sih coret-coret. Ini kalau aku ngeliat gini, wah ini bisa jadi elemen desain nih. Tuh kan. Jadi bener deh kan? kayak gini. BTW apa nih yang dibawa sama Kak Ciki? Ini tuh aku baru bikin produk. Oke. Ini kolaborasi sama luriknya Binaan Dompet Duafa. Oh gitu. Jadi pakai lurik binaan ininya ya mereka. Kak? Iya, lucu nggak sih, Lucu Sar? banget. Dan aku baru lihat sih, karena kan selama ini Kak Gemes. Ciki belum ada rok ya. Iya, jarang. Dan ini jarang. Dan ini bagus banget sih. Iya nih, lagi nyoba. Ini nih masih kayak sampel-sampelnya. Aku bikin ada yang ini, tuh. Terus ada juga yang itu, Sar. Ini rok juga. Itu merah, jadi aku sengaja nyari-nyari lurik yang ada elemen warna bendera Palestina. Oh iya, ini merah hitamnya udah masuk banget ya. Hitam putihnya. Terus kalau Sarah lihat nih, ada kayak bulannya. Ini melambangkan waktu itu dari 7 Oktober ke 7 Oktober lagi. Oh, Jadi satu kayak tahun satu, genosida. satu circle gitu. Karena gemes gitu loh, Sar, kayak nggak kelar-kelar nih. Jadi setiap desainnya Kak Ciki tuh selalu ada maknanya Kak. Iya, harus. Keren banget sih Kak. Harus, Sar. Keren. Dan bisa banget Kak Ciki mengkolaborasikan antara lurik ini dengan khasnya Kak Ciki. Harus. Soalnya aku gemes banget dan aku Iya. tuh merasa kayak isu Palestina ini harus banyak hal-hal terlibat, hal-hal dikolaborasikan biar bisa gaungnya tuh lebih lama. Kayak yang Sarah lakuin lah. Apa yang aku lakukan Kak? Banyak, kamu tuh aktif banget, Sar. Aku tuh kadang tahu update tuh dari kamu. Masya Allah, emang gimana itu jadi tanggung jawab aku. Tanggung jawab kita sebagai muslim sih terutama ya Kak ya. Gitu, dan aku juga salut banget sih sama Kak Ciki yang kemana-mana fashion show. Jadi Perasaan gue ada-adanya deh. maksudnya kan jarang banget Kak. Kalau di luar negeri tuh udah banyak kayak artis Hollywood yang dia pakai pin-pin Palestina. Dan menurut aku yang di Indonesia tuh yang terlihat tuh Kak Ciki. Kak Dan Ciki kamu. beda dunia kamu beda. Itu kayaknya Udah sih, calling sih. deh, panggilan. Iya, Itu bener. sebenarnya tuh asal muasalnya dari almarhum ibu aku. Insya Allah. Iya, ibu aku tuh suka menularkan isu-isu yang menurut ibuku penting di obrolan meja makan. Terus ya sebagai anak tuh aku coba mengaplikasikannya terhadap hal-hal yang bisa aku lakuin untuk bikin isu itu semakin Hidup. relevan dan sustain. Bener-bener, itu sih Kak yang jadi tantangan aku hari ini terutama ya, yang kayak udah punya komunitas kepalestinaan. Keren Gimana banget. sih caranya biar masuk ke anak-anak pop, Betul-betul. gitu kan? Dan ini tuh masuk banget. Kan orang-orang kan kayak lebih bangga ya ketika dia pakai sesuatu yang ada Palestinanya gitu. Terus dia jadi kayak, keren banget loh gitu kan. Dan keren banget sih desainnya Kak Ciki. Iya, aku sekarang ini sih tahu gitu gue bawain scarf udah bikinan aku. Tahu gitu aku pagi-pagi calling Kak, aku mau dateng bawain Nggak ya. nggak tahu, excited banget pas ketemu Sarah. Gimana kalau ini aja nih buat Sarah nih? Wah, Tapi boleh kevianya sih. kuning, Sar. Kan kuning juga ini identiknya Sarah. Ini Instagram. sebenarnya bukan kuning, ini tuh kayak Kunyit coklat. gitu, oke. Ini kayak apa? Kayak aku nyari warna yang deket warna muka. Terus aku tuh coba rada mustard biar rada cerah dikit gitu. I see. Karena ternyata nggak semua orang kalau dailynya nyaman pakai yang terlalu kontras di muka. I see, Akhirnya iya aku sih. coba bikin scarf yang tone-nya itu juga masuk ke muka. Jadi ada Bener-bener cakep. beberapa pattern tapi tetap Kevie kevie ya. Dan Iya, cara aku lucu gambar banget. kevie juga beda-beda. Ada yang stroke tebel, Oke. ada yang lebih tipis, terus polka dotnya tuh kayak ke samping ke atas, ke samping ke atas gitu. Kalau ini kan titik-titik gitu. Iya. Jadi explore banget. aja. Bagus Bahkan banget sih Kak. Ini apa tulisannya Kak? coba Sarah baca yang ini tulisan Italinya dulu. Wah, gimana nih bacanya nih? Sei bella camla. Iya. Palestina Libera. Aku juga nggak tahu sih pronounce-nya gimana. Maaf ya ini yang Artinya adalah artinya. Sei bella come la Palestina libera. Tuh, teman-teman lihat.
Nggak kelihatan ya ujungnya? Ini. Jadi artinya adalah. Nih, artinya adalah. Artinya ada. Ada. Long salah, life. bukan yang ini, bukan yang ini. Itu long live the Banyak resistance. ya tulisannya ya. Ini elemen desain aja sih. Ya, Kamu cantik seperti Palestina merdeka. Oh, really? You're beautiful like a free Palestine. Masya Allah. Yeah. Jadi biar yang pakai juga cantik dapat gitu. Dan kata-kata itu menunjukkan dari sisi mana, Kak? Palestina. dari explore. Jadi explore aku tuh banyak banget Palestina. Mungkin explore kan juga apa ya? Mempengaruhi. Iya, memperlihatkan ketertarikan kita akan sebuah isu dan lain hal. Dan waktu itu ada demo di Itali kalau nggak salah, ini bahasa Itali. Oke. Ini kayak megang spanduk-spanduk papan gitu. itu. Terus ada teman aku yang aku kenal pas demo di depan Kedubes Amerika. Di apa ya, waktu demo sama orang-orang kontras. Itu juga ngepost kata-kata itu kayak ini aku udah kayaknya lihat, bagus nih ya. Aku jadiin scarf deh, aku nempel sama kata-kata itu. Jadi mengabadikan. Iya, dan kayak dengan memakai bahasa-bahasa di mana negara itu mungkin belum pro Palestina tapi rakyatnya pro Palestina. Iya, kebanyakan kayak gitu sih, Kak. Iya. Sampai ke negara Arab pun juga seperti itu ya. Iya, itu ada lambang kunci-kunci. nakbanya. Iya. Aku jadi inget, aku tuh suka sedih kalau misalkan ngelihat kunci-kunci kayak gini. Karena kan kayak orang-orang Palestina di pas Nakba itu mereka terus dari rumahnya. Sedih Hari banget. ini mereka masih pegang kunci sampai mereka tuh nggak tahu kapan mau pulang. Iya. Kapan bisa pulang pun juga udah hancur rumahnya. Iya, kacau banget sih, Sat. Nah, itu Kacau. luar biasa yang kayak update yang terbaru itu kan Kak yang ceasefire. Yang di Alhamdulillah Jenin, kan. Ya, jadi Tapi kan itu memang kayak menurut gue sih narasi kepalsuan Israel. iya sih. Palsu banget, gengges banget gue sama Israel, dasar Israel. Soalnya oke, ceasefire, tapi masih kayak kejar setoran, bunuh-bunuhin orang, nembak-nembakin orang, ceasefire di Gaza. Tapi di Jenin itu masih terjadi penembakan di agresi West militer. Bank. Ya, jadi hari itu hari ke-11 agresi di Jenin. Memang sebenarnya dari dulu sih mereka, tapi cuma meningkatkan agresinya setelah ceasefire. Jadi kayak mereka tuh ngerasa kayak Gaza nih mungkin udah ceasefire-nya udah aman lah gitu, tapi dia bener-bener kayak tadi ngejar storm juga. Tapi mereka pun juga yang di ceasefire, ingat gak sih Kak, 24 jam belum 24 jam kotak palu ceasefire udah 81 yang syahid. Emang gila. Kesel banget. Ngejar setoran ke Amerika deh kayaknya. Memang. Makanya menurut aku tuh kita harus fokusnya sampai Palestina merdeka. Tuh, makanya tuh aku emang sengaja banget nih yang collab sama Dompet Duafa. Masih in progress ya untuk bikin jadi Ini sama lurik juga Kak? Produksi yang bisa dibeli. Iya, ini luriknya. Cantik ya? Cantik banget. Iya, aku pilih warna yang lebih netral gitu, wearable kan, coklat-coklat, netral, hitam, abu-abu, tapi message-nya tetap Palestina merdeka. Cakep banget sih. Karena tujuan kita tuh bukan Gaza ceasefire, Gaza gencatan senjata, itu Palestina kayak merdeka. bare minimum banget. Bener banget. Targetnya sampai Palestina merdeka. Dan it is written nggak sih? Kayak rugi banget kita kalau misalnya kita nggak menunjukkan dan ikut berjuang keberpihakan terhadap Palestina. Karena it is written Palestina tuh pasti menang. Betul. Jadi sayang banget orang yang nggak ikut berjuang menurut gue. Iya, sayang banget karena ibaratnya kemenangan itu sebenarnya pasti akan ada. Betul. Tinggal kita di mana mau berpartisipasi, mau terlibat di bagian pembebasan atau enggak gitu. Ambil sesuai kapasitas masing-masing. Betul banget sih Kak. Dan ini keren banget, lurik itu kan bener khas Indonesia banget kan. Jadi kayak memanggil masyarakat Indonesia untuk juga ikut terlibat gitu, keren sih. Jadi aku tuh suka banget menggabungkan yang kayak tradisional. Ini kan emang aku baru pertama kali ngulik yang tradisional. Karena sebelumnya emang taste aku tuh emang pop culture banget Pop gitu. culture banget sih emang, iya. Ternyata lucu. Jadi kayak misalnya gimana biar ini looksnya nggak tua, tetap dengan patch Cikigo. Full banget. Terus digabunginnya sama organza tutul atau ini polyester tapi ini print kainnya vibrant, tetap dong long live the resistance. Yes. Tuh. Kelihatan kan teman-teman? Bagus banget. Viva la resistance. Keren banget sih. Begitulah Sar. Jadi emang tujuan aku bikin Cikigo tuh awalnya itu kayak tadi mempop culture kan isu Palestina. Sarah mau nggak? Mau kalau dikasih gratis nih. Boleh. Harus. Yeay. Mau nggak Sar? Pakai aja. Pakai aja kali ya sekarang ini ya. brand temen juga sih sebenarnya. Iya, ini temen brand kita teman-teman kita juga.
Jadi kakak mau pakein aku nggak? Mau, sangat mau. Karena aku tuh suka deh ngeliat gaya-gayanya Kak Ciki sama Kak Bella kalau pakai kefiyeh gitu. Kakakku menurut aja aku pakai dong. Ini tuh ini maaf ya Sar, izin ya. Siap. Emang aku bikin versi yang nggak bold gitu loh Sar. Iya, cakep sih Kak. Tapi buat di muka ya ini lebih sepi gimana ya. Nggak semua orang tuh ternyata suka yang kontras gitu. Warnanya ya. Aku juga bikin kayak ini nih, kayak warna yang waktu itu Umu Alila istrinya Ustadz Felix nggak pakai warna ini. Oh gitu. Ini gimana Sar? Iya boleh. Oh gini nih sih. Ini juga pinnya dari Kak Ciki. Akhirnya aku dipakai Sarah. Gitu. Wah, Pas cantik banget banget nih, ya Palestina warnanya. merdekanya di depan. Sip. Sengaja tuh warna pink, terus hijaunya aku pilih yang vibrant. Jadi menurut aku soal Palestina tuh nafasnya masih panjang Sar. Harus banget sih Dan Kak. kalau aku tuh menganut kalau kita zoom out, namanya perjuangan jangka panjang, kita harus ngambil sebanyak-banyaknya orang di rombongan. Iya. Sebanyak-banyaknya orang di barisan. Jadi tujuan aku mempop culture kan sehingga semakin banyak orang ada di barisan yang membela Palestina. Mau itu muslim, mau enggak. Iya betul. Kalau itu aku penting ya, banget dan sih Kak. aku juga sering bergerak dengan teman-teman yang non-muslim untuk isu Palestina, dan dengan bikin kayak gini yang wearable dan Cakep. kayak pop ya. Iya, ini Itu pop banget. bisa Kan siapapun. kayak- kan kayak Teman-teman ada- band aku juga pakai. Oh gitu. Kalau misalnya Ya sih, ngeband aku di acara kenal Palestina. beberapa teman-teman kenalan musisi Tuh. kakak juga kan. Iya. Dan kan kalau jurnalis ini kan emang Iya, kayak pers. nggak semuanya muslim juga. Jadi lebih ke humanity-nya ya Kak Iya. ya. Betul banget sih. Ya begitulah. Jadi salah satu cara aku supaya semakin banyak orang-orang di barisan membela Palestina. Iya Kak. Kita harus adu banyak-banyakan barisan. Bener banget, apalagi kita juga sebagai perempuan ya Kak, yang kita tahu kondisi perempuan di Palestina itu luar biasa, sangat menderita Betul. gitu ya. Aku pernah dengar cerita ini Kak dari salah satu sahabatnya Asy-Syahid Ismail Haniyah dan Yahya Sinwar. Jadi aku ketemu sama beliau langsung, jadi beliau tuh Kamu udah ketemu Yahya Sinwar? bukan sahabatnya. Oke. Sahabatnya teman-teman. Jadi sahabatnya Yahya Sinwar ini cerita di Jenin itu ada sumur yang itu sering dikunjungin sama perempuan gadis lah di Jenin. Dan saya tuh sengaja ngasih zat yang berbahaya di sumur itu. jahat banget ya. Dia perempuan tuh mandul. Tahu Astagfirullah. nggak Kak, kenapa tujuannya? Ya, biar turunannya. Biar nggak ada keturunan. Karena ternyata Israel itu takut banget sama perempuan-perempuan produktif yang bisa melahirkan. Karena kan kebanyakan pejuang-pejuang di Palestina itu adalah yang lahir dari tenda-tenda. Gitu. Benar. Luar Ya, biasa. kayak Yahya Sinwar, Ismail Haniyah juga lahir di tenda-tenda. Iya, betul. Tapi Pejuang-pejuang. surprisingly ya, waktu aku ngobrol sama teman-teman yang relawan dokter di Gaza gitu, mereka tuh cerita di Palestina tuh kalau bantu melahirkan banyak kembar. Banyak kembar, itu pertolongan Itu Allah kayak banget. Masya Allah banget kayak ya, keajaiban kayak Allah. mati 1 tubuh 1000 gitu nggak sih Kak? Dan kembarnya tuh kayak lebih dari Lebih dua dari dua. gitu. Kayak Masya Allah, wow, 5, ini mengkuasa 7. Allah banget ya. Mereka banyak dibantai. Menyiapkan generasi-generasi Tapi itu. Allah tetap bikin perempuan-perempuan Palestina tuh kalau punya anak banyak. Iya, dan mereka tuh bener-bener yang kalau kita kan ibaratnya dalam keadaan sulit gak mau punya anak gitu ya, ibaratnya kayak sedikit aja dia anaknya gitu, tapi bener-bener mereka bisa ya mendidik anak-anak itu jadi kuat. Masya Allah. Jadi nggak bakal habis nih penduduk-penduduk Palestina ini. Sampai bidan tuh menjadi profesi yang paling dibutuhkan Paling dan dicari dibutuhkan. kan. Dokter Ita juga kan yang relawan Oh Mercy, iya, yang sahabatnya iya cerita juga kan untuk bidan beliau, dari Indonesia. bidan Indonesia. Dia bantu melahirkan banyak di antara perangnya kondisi genosida, walaupun udah nggak proper ya, di lantai darah apa gitu, cuma dokter Ita tuh tetap bantu Masya melahirkan Allah, ya. perempuan-perempuan Palestina. Itu kontribusi Ih, perempuan Indonesia merinding. ya. Masya Allah. Undang dokter Ita dong ke sini. Udah jelas cerita ya. Masya Allah. Terus juga kadang kalau aku lihat kondisi perempuan di Palestina, jadi mereka itu sebenarnya kayak petugas publik kayak di rumah sakit atau mungkin kayak di kayak DPR gitu tuh banyak juga Kak perempuan-perempuan. Jadi mereka emang Keren ya. sengaja perempuan yang dijadikan tokoh publik di sana. Kadang kalau laki-laki itu sering dianggap teroris. Nanti bentar-bentar jeder gitu kan. Kalau perempuan tuh mungkin lebih aman, tapi sering jadi benteng kemanusiaannya Israel gitu. Jadi kayak sengaja kayak
apa sih Benteng kemanusiaan Israel. iya, jadi misalkan kayak di rumah sakit ini ada perempuan gitu, jadi nanti si mereka ini si Israel sengaja ke rumah sakit, nanti Hamas itu nggak bakal meruntuhkan ini kan, nggak bakal nyerang Israel karena itu ada perempuan-perempuan Palestina. Ngerti nggak sih? Jadi kayak sengaja gitu, sengaja dijadiin bentengnya mereka gitu. Karena kalau untuk laki-laki bertahan. suka dilucutin, Iya, suka dituduh bener teroris banget kayak dan gitu. lain-lain. Sengaja banget kan, tapi lucu banget sih si Israel itu kayak jadi nggak apple to apple ya dia Israel yang disupport sama Amerika sama negara-negara yang dikdaya gitu, ya melawan milisi gitu. Iya, nggak menang-menang rasanya. Gak menang-menang, karena bahkan sejak 7 Oktober itu mereka tuh memprediksikan Gaza bakal diambil alih sama mereka hanya dalam waktu 3 bulan. Tapi sekarang masih bertahan. Udah 15 bulan. 15 bulan. Dan Masya Allah luar biasa, pertolongan Allah tuh bener-bener dekat banget gitu. Hebatnya Masya Allah orang-orang Palestina. Gue tuh kalau ngeliat mereka sedih. Sedih. Sedih ke kitanya. Maksudnya Karena kita kayak nggak bisa aduh, sekuat gitu. mereka gitu kan Kak. Ngeliat mata teman kita tuh Brother Ryan aja gue sedih kayak aduh dia tiap tidur gimana ngecekin kondisi keluarganya, kondisi bapaknya masak di sana apa dan lain sebagainya. Aku sampai inget ini Kak, Motaj kan dulu jurnalis di Palestina kan, sebenarnya kan keluar. Ya. Terus beliau tuh pernah bilang gini, kalau aku menghirup udara di luar itu aku sedih. Karena hari ini aku bisa menghirup udara yang segar, sedangkan dulu aku pernah ngerasain gimana susahnya menghirup udara yang ya. kayak, dan bahkan minum air pun dia nangis. Ya, Masya Allah. Sekarang Sedih mudah. sih, what kind of living is that gitu. Aku BTW aku salut banget sama pers, dan aku tuh ngerasa kita semua tuh bisa tahu kondisi di Palestina dari para jurnalis di sana. Makanya aku bikin beberapa seri itu emang khusus pers, ya, jurnalis. buat mengingatkan kita jasa mereka, kita bisa tahu informasi Palestina yang live stream yang real itu dari mereka tuh. Ini pers. Oh iya, ini pers juga bagus Kak, keren. Ini nakba. Ini pers juga. Aduh ini maaf semangka. chatnya. Aku pakai live painting waktu itu pas aksi di depan kedubes. Oh, aku lihat juga. Iya, disuruh tiba-tiba live painting Mbak. Kan itu kan iya, aku udah juga kan yang merekomendasikan, ayo kita live taping aja. Iya, gue mah ayo. Kalau udah aksi kadang-kadang ngangong-ngangong tapi aku lakuin gitu. Yang penting jalan Masya dulu Allah. aja kayak gitu Kak. Jadi memang kalau kita lihat perempuan-perempuan Palestina itu jadi kayak malu sih, kita nggak bisa, kita apa yang bisa kita lakukan gitu ya Kak ya. Menurut Kak Ciki, kan Kak Ciki udah berkontribusi nih lewat karya-karyanya. Bisanya ini gitu kan. Ya keren banget sih Kak. Aku bisanya bikin apa ya? mungkin bikin buku. Anak-anak kecil ya Allah, Bener gemes banget. banget. Dan Kayak aku pernah juga deh kasih ilustrasi ke Mas Dika di buku ini. Di sini nggak sih? Bukan ya? coba mana? Oh aku lihat, kayaknya di bagian awal nggak Bunga sih? aksa. Apa yang belakang? Cantik banget bunga-bunga aksa. Ini tujuannya sampai aksa ini ya kembali ke kita. Ini insya Allah. Ini Kayak yang pinnya nulis. ini, pinnya Sarah yang aku gambar. Oh, iya benar. Mana yang? Nah ini kan di iya awal. tuh. Courage Ini warnanya is made in Palestine. Kak Ciki banget sih. Iya aku suka yang kontras. Dan aku tuh suka cantiknya. salut juga sih sama ada aktivis dari Indonesia yang itu tuh kebanyakan perempuan sebenarnya. Iya ya. Kayak NGO Indonesia itu, ketepnya perempuan-perempuan luar biasa banget yang wah struggle banget sih gitu. Apalagi kan kalau ya perempuan ini kalau tentang boykot gitu kan perempuan ya yang bisa mengendalikan Ini kontrol keuangan konsumsi rumah tangganya gitu kan. Jadi mereka tuh strict banget, harusnya perempuannya yang lebih strict untuk hal-hal boykot itu sih. Iya benar, kita ganggu ekonomi mereka ya. Bener banget. Kembali Sangat ke merindu untuk mujahid Palestina. Cuman ada salah satu semacam blessing saya menurut aku terhadap tragedi Palestina 2 tahun belakangan ini, 1 tahun lebih ya, 15 bulan. 15 bulan. Orang tuh makin jelas harus berpihak ke Palestina. Kalau enggak lo enggak manusiawi. iya. Kalau dulu tuh masih kayak ini nih perjuangan orang muslim doang gitu, dan Iya, betul, orang-orang yang berpihak kepada Palestina tuh cenderung dianggap radikal atau Iya, ekstremis. ekstremis, Ya kan, ada iya. masanya itu kan. Kayak aduh gue tuh pengen dukung Palestina tapi nanti gue dicapin radikal. Iya, atau takut, lain masih sebagainya. takut masih sembunyi-sembunyi, nggak pede buat show up. Betul, kalau sekarang tuh makin jelas nih yang zolim, mana yang harus dibela, mana yang harus dibela. So ketemu kok, lo berapa pesen ya? Tas dulu dong, gitu kan. Jadi kayak udah hype-nya tuh udah luar biasa banget sih, benar. Iya. Sampai gue kalau misalnya ice breaking sama orang, Palestina atau Israel?
Ketawa, apa Palestina cik gitu. Kalau Israelnya juga takut ya, takut dihujat. Sekarang gampang banget dihujat deh kalau orang yang udah dikit aja ngeliatin pro sama Israel dihujat abis-abisan kayak Kak. Iya. Pelan-pelan sih Kak. Dan itu berkat 7 Oktober juga alhamdulillah. Semua terbuka. Aku juga nggak pernah berekspektasi bahwa suasana Palestina itu udah sampai ke Eropa, sampai ke Australia. Di sudut-sudut kota-kota tuh Masya Allah banget. Bahkan orang Jepang pun aja tuh ada yang sekarang masih konsisten sendiri, tau nggak Kak? Yang boikot depan Starbucks sendirian. Betul. Masya Allah. Dan itu bukan Muslim. Masya Allah. Makanya kita tuh bersyukur sih di Indonesia kita bisa sebebas itu menyuarakan keberpihakan terhadap Palestina. Di negara lain menurut aku kenapa debonya lebih banyak yang harus diperjuangkan karena pemerintahnya nggak pro Palestina. Betul. Kita udah pro. Kita tuh kan punya suara ya sebagai rakyat, kita kawal, kita suarain terus. Betul. Kita menjadi apa ya? Menjadi semacam oposisi yang konstruktif dalam hal ini. Semua isu-isu. Iya, kita kawal lah. Bener banget. Dan ini sih Kak, kalau misalkan kita lihat ya di luar negeri itu kan memang kayak mereka itu lebih, kalau orang tertekan itu akan lebih agresif jalannya betul. Kan. Bahkan kadang aku juga mikir, kok kita nggak bisa ya semasif mereka pergerakannya yang emang kayak setiap pekan dan lain sebagainya gitu. Dan mereka, kalau menurutku ya orang-orang luar negeri, orang-orang yang non-Islam, bahkan Yahudi itu mereka akan kuat bela Palestina ketika mereka belajar sejarah. Betul. Mereka tahu nih, oh ternyata yang salah itu siapa sih gitu. Oh ternyata yang dizalimi itu siapa gitu. Dan aku tuh belajar banget kan, kayak kita masuk ke sejarah itu, semakin belajar sejarah semakin tahu bahwa Palestina itu sebagai korbannya. Sedangkan selama ini kan kita seakan-akan Israel tuh kayak paling victim banget ya. Iya dasar. Sebel banget gue sama Israel. Iya, dan ada beberapa cerita ketika 2021, terus sebelumnya juga itu ketika Ramadan itu luar biasa banget. Saudara kita makin terpuruk. Kenapa? Karena ternyata orang-orang Zionis ini selalu meningkatkan serangan mereka ketika Ramadan. Iya lagi, kesel banget. Karena ada tujuannya Kak ternyata. Jadi tujuannya itu kan kalau kita lagi ibadah, abis ibadah tuh sebagai umat muslim meningkatkan semangatnya, berjuangnya gitu. Nah jadi mereka itu gimana caranya biar orang-orang Palestina itu nggak ibadah selama Ramadan. Biar orang Palestina mereka kuat. mau ganggu akidahnya ya. Iya, ganggu akidahnya, karena kalau akidahnya muslim kuat itu kan wah ini banget kan semangat juangnya gitu. Dan mereka ada takut khususnya ya. Mereka takut gitu. Luar biasa. Bahkan 2021 itu aku sampai yang kayak nggak bisa makan, nggak bisa sahur, nggak bisa buka puasa karena mikirin Al-Aqsa itu bener-bener dijaga ketat, umat muslim nggak boleh ada yang masuk. Nggak boleh ada yang sholat di sana. Kan kita kalau Ramadan kan pengennya itikaf di masjid, apalagi di Al-Aqsa kan. Mereka nggak boleh, benar-benar dijaga ketat. Dan aku tuh kadang mikir kayak mereka itu, orang-orang Palestina itu nggak bisa ngebedain mana buka puasa, mana pas puasa. Karena emang susah nyari makan. Aku lihat ini loh, masakan rumput di North Gaza, di Gaza Utara. Iya Kak, bener banget, saking nggak ada bahan baku. Iya, sup-sup hijau, aku pikir wah alhamdulillah mereka dapat serat nih makan. Ini ternyata sup rumput. Sampai anaknya kurus-kurus tulang gitu kan di Gaza Utara. Dan ya semoga ya teman-teman kita, saudara kita di Palestina saat Ramadan tuh at least bisa buka puasa, bisa sahur dengan tenang. Amin. Gitu. Dan menurut aku ya kita sebagai orang Indonesia harus terus keep educating ourselves dengan ilmu-ilmu terkait kepalestinaan, dengan informasi sehingga kalau kita perang narasi kita unggul. Ya, harus benar-benar sering-sering datang kajian yang membahas Palestina. Ya, ke orang-orang yang paham isu ini, belajar mencatat. Betul. Karena yang bisa kita lakukan dari jarak jauh ini kita nggak bisa kesana berjuang kan? Ya gue sih nggak bisa ya Sar ya. Takutnya kalau kita malah jadi beban sih buat mereka kayaknya Kak. Kita nggak bisa ngapa-ngapain juga. Kita letoy. Kita letoy banget. Orang di sana kan tangguh-tangguh gitu ya. Tapi kita bisa melakukan perang narasi dengan sosial media kita. Ya, speak out pokoknya sekarang udah kasih tuh fakta-fakta yang sesungguhnya, benar banget. Karena jangan sampai isu Palestina itu jadi meredup. Betul. Terus juga nafasnya harus panjang. Dan kita juga jangan lupa ngasih finansial gitu ya. Aku inget banget hal yang bikin aku kayak ngerasa uang aku tuh nggak boleh sisa untuk Palestina. Karena kan Masya Allah, Sar.
Terus ada hadis juga yang mengatakan bahwa bisa kok kita sama pahalanya dengan terus memberikan cahaya-cahaya Masya di Allah. Al-Aqsa gitu. Dan itu ada juga yang mengatakan bahwa dengan berdonasi atau memberikan hadiah. Betul, yang terbaik, memberikan hadiah terbaik gitu, benar untuk banget. saudara-saudari Palestina. Benar. Dan alhamdulillah banget Dompet Duafa juga bisa membantu kita untuk menyalurkan. Iya, aku donasi ke Dompet donasi Duafa. Dompet Duafa, benar. Kemarin baru oh ini juga jadi transfer keuntungannya lagi. bisa Iya. untuk Dompet Duafa ya kak ya. Betul. Lewat Dompet Duafa untuk Palestina. Benar banget. Dan ya kakak, aku tuh sekarang kalau Ramadan suka mikir gimana ya kondisi saudara kita di Palestina, gimana buka puasanya, gimana sahurnya. Aduh, gitu, Kak. kasihan banget. Tapi BTW, kakak punya program kolaborasi ya sama Dede untuk iftar. Bener. Iya, jadi sama Dompet Duafa, sama teman-teman influencer lain ya, kita bikin program iftar buat saudara-saudara kita di Palestina. Dan harus kita bantu, bayangin, kita kasih makan orang buat buka puasa aja dapat pahala. Apalagi kasih makan Masya Allah. orang-orang saudara-saudara kita di Palestina tanah buat buka Syam. puasa Masya di Allah. tanah Syam, itu yang kayak ummah Allah. barometer di sana yang lagi derita yang Luar biasa. nggak ada ujungnya, kita Benar-benar. bantu kasih makan. Oke. Jadi caranya Langsung. gimana kak? Langsung aja ini ada di. link donasinya ada di bawah. Jadi harus banyak-banyak. Apalagi Ramadan nih pahalanya berkali-kali Betul. lipat. Betul, dan luar nggak biasa. usah kayak aduh aku ini nih nominalnya gini, maksudnya berapapun kalian donasiin insya Allah berkah. Kan harus ingat amalan yang Allah paling suka, salah satu yang Allah paling suka adalah kasih makan orang. Kasih makan orang. Sampai Palestina merdeka, kami tak akan diam, tidak untuk kali ini. Biru bidam kak. Biru bidam nafdi kaya Aqsa, biru bidam nafdi kaya Aqsa. Masya Allah, Kak Ciki semangat terus ya untuk Iya, bersuara semangat. untuk Palestina. Semangat. Teman-teman juga, terima kasih banyak Kak. Ini bener-bener kesempatan yang keren banget buat aku bisa ngobrol sama Kak Ciki. Nggak kayak sering deh. Enggak Kak, ini di layar kaca, aku belum pernah Kak. Ya kan, kita syuting bisa, bareng itu Sarah. luar biasa banget. Sarah nih pejuang Palestina, jangan lupa selalu follow Sarah Pansos. Motiva. Iya kan? Sarah Motiva. Aku kadang juga kalau lagi nggak update isu Palestina, salah satu akun yang aku lihat Alah, tuh masa? Sarah, Bang Amar, Bang Amar Edgar. sih, 24 jam non-stop. Iya, Masya Allah, Kak, update nanti. Oke, bye teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. bersuara